Jadi kita ada 4 jaring yang di set untuk memastikan supaya krisis tahun 1998 tidak kembali terulang. Nah, di Bapepam waktu itu Pak Denny punya keahlian yang tidak banyak orang memilikinya, yaitu berkutat dengan masalah-masalah prudentiality, kesehatan, sistem keuangan. Dan pada saat itu kan banyak sekali quote-unquote tragedi-tragedi keuangan yang terjadi. Mas ini terlibat di mana waktu itu, Mas? Jadi ketika saya lulus tahun 96 dari STAN, itu mungkin tahun 1998 kan terjadi krisis, Pak. Betul. Jadi terlibatlah kita mengalami kondisi krisis di sektor keuangan. Dan ketika saya lulus di tahun 2000 UI, itu saya masuk ke tim namanya tim monitoring bank peserta rekapitalisasi. Jadi yang asalnya mengawasi asuransi, tiba-tiba pindah untuk mengawasi bank yang direkap. Ya, jadi waktu itu pemerintah dibantu oleh tenaga ahli bankers dari Australia. Jadi itu yang menjadi tantangan tersendiri karena sebelumnya Pak, saya waktu sekolah, waktu kuliah, biasanya bahasa Inggris itu menjadi handicap. Karena saya nggak pernah ikutan namanya kursus bahasa Inggris, nggak punya duit gitu. Tiba-tiba di saya kerja harus sehari-hari dengan bule. Orang bule. Jadi itulah kali pertama saya akhirnya memutuskan harus invest untuk belajar bahasa dengan ambil kursus. Gitu. Jadi seperti itu kira-kira. Jadi saya terlibat di dalam penanganan bank rekap. Jadi yang kita langsung tangani waktu itu adalah bank-bank himbara, Mandiri, BRI, BTN, BNI. Sementara untuk yang bank swasta kan sama BPPN. Gitu. Nah, jadi disitulah kemudian cikal bakalnya kenapa kemudian saya banyak terlibat di dalam sektor keuangan, karena di dalam tim monitoring ini yang kemudian oleh Pak Darmin waktu itu ya menjadi think tank untuk kita memformulasikan bagaimana landscape sektor keuangan kita terkait dengan reformasi keuangan secara menyeluruh. Jadi situlah kita mulai bicara mengenai bagaimana kemudian melahirkan undang-undang perbankan yang nanti membuat supaya bank kita sehat ya, tidak lagi gampang terkena krisis. Kemudian juga lahir undang-undang Bank Indonesia yang membuat Bank Indonesia menjadi independen. Tapi kita juga waktu itu sudah mulai berpikir, Pak Darmin waktu itu sudah mulai berpikir untuk kan membangun lembaga pengawas independen juga. Namanya dulu adanya LPP, Lembaga Pengawas Perbankan. Termasuk juga kemudian bagaimana kita bisa shifting yang penjaminan simpanan yang asalnya melalui program blanket guarantee zaman krisis. Ya. Waktu itu kan yang kita paham kan dihandle oleh BPPN. Betul. Ya, Pak, ya? Waktu itu kan kita paham ketika masyarakat sangat turun kepercayaan kepada perbankan karena mengambil uang rame-rame di perbankan takut uangnya hilang. Kemudian pemerintah menerapkan program blanket guarantee di mana seluruh kewajiban bank termasuk simpanan dijamin. Tapi kan itu dijamin dengan duit APBN, taxpayer money. Tentu ini sesuatu yang kurang sehat karena bisa menimbulkan moral hazard. Nah, kemudian dibentuknya namanya LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, untuk bisa mengalihkan dari penjaminan penuh blanket guarantee melalui APBN menjadi penjaminan yang terbatas oleh LPS dengan dana yang diperoleh dari industri, dari iuran bank-bank peserta penjaminan LPS. Nah, kemudian tantangannya adalah kita punya Kementerian Keuangan, punya BI yang independen, ada LPP yang sekarang jadi OJK itu ya, independen, ada LPS. Bagaimana koordinasinya? Nah, itu kemudian melahirkan yang namanya waktu itu Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan. Jadi kita ada 4 jaring yang di set untuk memastikan supaya krisis tahun 1998 tidak kembali terulang. Iya. Tapi itu pun masih lolos ya Pak ya? Ada beberapa peristiwa yang... Betul. Tapi kalau kita lihat sebetulnya dari pengalaman krisis 2008, termasuk krisis COVID kemarin, itu sudah bisa menunjukkan bahwa sektor keuangan kita sudah jauh lebih resilient dibandingkan dengan tahun 97-98. Jadi kita sudah, kalau tadi bicara masalah
jaring pengaman, itu kan ada 4 ya Pak. Jadi jaring pertama itu adalah pencegahan, pengawasan pencegahan. Ini memastikan bagaimana agar lembaga keuangan, terutama bank, tidak mengalami permasalahan keuangan. Kan kalau bank biasanya ada 2 masalah tuh Pak, likuiditas atau solvabilitas. Likuiditas itu terkait masalah cash flow. Jangan sampai uang keluar lebih sedikit dibandingkan uang yang masuk. Yang kedua masalah solvensi, itu masalah kecukupan modal. Gitu. Nah, jadi kalau yang di jaring pertama terkait dengan pencegahan, pengawasan, pengaturan, itu yang menjadi role-nya, aktor utamanya adalah OJK. OJK sekarang. OJK. Meskipun ada tentu peran dari Bank Indonesia, peran dari LPS, peran dari Menteri Keuangan, tetapi yang menjadi main player-nya di satu itu pencegahan itu adalah OJK. Okay. Nah, kalau ternyata bank mengalami masalah likuiditas, ini masuk ke net yang kedua. Ini bagaimana kita bisa membuat bank yang membutuhkan likuiditas bisa mendapatkan dana yang cepat. Nah, di kita peran itu pemain utamanya adalah bank sentral. Kenapa? Karena kalau masalah likuiditas kan yang punya kewenangan untuk mencetak uang, menciptakan liquidity adalah central bank. Makanya ketika ada bank yang mengalami kesulitan likuiditas, itu central bank yang harusnya masuk lebih awal. Harusnya ya Pak ya? Harusnya. Ya. Karena yang punya kewenangan nyetak duit dia gitu kan. Nah, dan padahal kita tahu bahwa namanya bank itu secara inherent ada risiko ketika dia kewajibannya adalah simpanan yang jangka pendek, mungkin 1-3 bulan mayoritas dananya, sementara dia asetnya diinvestasikan kepada kredit yang jangka panjang. Sehingga pasti akan ada risiko mismatch. Nah, di situ sebetulnya peran dari central bank untuk bisa memastikan kalau ada bank yang mengalami masalah likuiditas ini bisa terbantu. Tapi si central bank baru bergerak setelah ada informasi dari OJK dan tim SSK ya Pak ya? Betul. Jadi kalau dari sisi framework-nya, OJK sebagai pengawas perbankan mesti memastikan dulu bahwa yang dialami oleh bank ini memang hanya masalah likuiditas, bukan masalah permodalan. Gitu. Jadi sifatnya kan temporer, ya kan, bukan yang sifatnya mendasar, gitu. Fundamental, struktural, harus temporer. Nah itu, jadi kalau ternyata masalahnya bukan masalah likuiditas nih, yang temporer, tapi mungkin masalah likuiditas yang sudah struktural, bahkan sudah mengarah ke masalah solvensi. Berarti itu sudah masuk ke jaring yang ketiga, yaitu penanganan bank bermasalah. Ini yang menjadi aktor utamanya adalah LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Nanti LPS yang punya tools, kalau bank ini memang masih bagus dan biaya penyelamatannya lebih rendah kalau diselamatkan, maka dia akan menyelamatkan bank ini. Tapi kalau ternyata tidak lagi viable, maka dia akan menutup bank ini, kemudian membayar simpanan yang dijamin oleh LPS. Dan sekarang tools untuk LPS untuk menangani bank juga sudah macam-macam. Cukup canggih ya. Kalau dulu kan hanya ditutup atau kasih modal. Kalau sekarang kan bank LPS bisa dia bikin bank perantara atau bridge bank. Jadi ini bank yang lama yang sudah jelek, dia bikin bank baru, aset-asetnya yang bagus ditaruh ke transfer ini. Nanti yang lama nih kan aset jelek-jeleknya ini dibiarin di sini, ditutup, likuidasi. Disuntik ya. Bank lama yang barunya ini disuntik, nanti baru dijual sebagai bank baru. Itu yang bridge bank. Atau ada juga yang metode dia seperti istilahnya purchase and assumption. Jadi kalau mobil tuh semacam di pretelin, Pak. Jadi kalau mobil tabrakan, wah ini kalau dibenerin biayanya lebih mahal. Ya udahlah, kita scrap aja, pretelin mana underdeal yang masih bagus, dijual. Jadi kalau bank, mana kredit yang masih bagus, mana aset yang masih bagus, itu yang dijual ke bank yang lain, sisanya ini ya di likuidasi. Nah kalau nggak tembus juga, baru ke net keempat. Net keempat baru ada intervensi dari pemerintah melalui APBN. Jadi kalau sudah krisis sedemikian besar, tidak lagi sanggup ditangani oleh BI, oleh OJK, oleh LPS, maka pemerintah yang akan masuk seperti tahun 1998. Gitu.
Luar biasa ini Mas Denny. Ini Mas Denny waktu mengerjakan itu sudah sekolah S2 di Australia atau belum? Awalnya belum Pak. Belum. Sekarang kita cerita perjuangan bisa sekolah di Australia gimana ini? Kan banyak anak-anak muda yang pengen sekolah ke luar negeri lah begitu ya. Dan Australia pada zaman-zaman itu kan banyak sekali alma mater Australia yang cukup berhasil gitu ya Pak ya. Inspirasinya seperti apa ini Mas Denny? Sekolah. Jadi memang zaman itu terbatas ya karena habis krisis ya. Kalau dulu kan banyak pilihannya, ada mungkin kalau zamannya Pak Marwanto banyak beasiswa dari dana pinjaman World Bank atau apa gitu kan. Pas zaman saya kan sudah nggak ada tuh. Jadi yang beasiswa yang ada dan cukup besar jumlahnya itu adalah dari pemerintah Australia. Pemerintah ya. Betul. Nah, tapi itu tuition fee-nya jauh lebih besar daripada bukan tuition fee apa? Allowance-nya jauh lebih besar dibandingkan dengan allowance yang tadi pinjaman tadi gitu. Ya, alhamdulillah. Jadi tadi karena saya waktu di penanganan perbankan itu mendapatkan membantu konsultan yang dari Australia. Ya kan. Jadi pertama di sisi bahasa udah mulai ada peningkatan lah. Jadi ketika dites ada lumayan bagus gitu kan, memenuhi syarat. Kemudian juga karena sama-sama lembaga donornya Australia, jadi saya juga lebih mudah berkomunikasi dengan AusAid. Nah, jadi situ ada kelebihan sendiri sehingga kita waktu itu saya masuk shortlisted untuk bisa S2 ke Australia. Dan kenapa ngambil bisnis information and technology? Ini sesuatu yang accounting ya. Tadinya SMA-nya Paspal A jurusan pasti masuk akuntansi. Sekarang kemudian S2-nya ambil information and technology. Jadi memang waktu itu di Kementerian Keuangan, teman-teman yang barengan dengan saya mendapatkan S2 Australia, hampir mayoritas itu adalah ngambil di bidang finance. Iya, betul. Finance. Sementara saya ingin diferensiasi. Kalau itu saya bilang kita ada rencana untuk membangun LPP atau OJK sekarang ya namanya. Kan kebayang, pasti di OJK itu perlu, kan ada gabungan dari berbagai macam institusi asal kan, ada perbankan, ada pasar modal, ada non perbankan, asuransi dan non-bank ya. Pasti tentu perlu ada fungsi untuk mengelola informasi. Sistem informasi seperti apa supaya lembaga ini bisa berjalan dengan baik. Nah, saya ngambil di situ biar nanti ketika benar-benar berdiri, maka ada orang yang bisa mendevelop information system dari lembaga ini supaya bisa bekerja dengan lebih efisien. Ya, jadi rupanya Kang Denny waktu sekolah pun sudah bisa mengatur strategi ya. Kira-kira bidang mana ini yang mau dicari oleh institusi. Yang jarang orang mau. Karena saya yakin sekolahnya lebih susah daripada bisnis murni kan. Karena nyampur antara information and technology dan juga bisnis kan. Pak ya. Jadi itu Pak Kang Denny pulang tahun 96 ya? 97. Saya 96 tuh lulus D3 STAN. Kemudian lulus S1 UI tahun 2000. Oh iya. Terus ngambil S2 tahun 2005 sampai 2006. 2006 ya. Jadi pas pulang 2006. Itu saya berangkat di DJLK. Kemudian S2 pulang udah nggak ada DJLK. Adanya OJK Bapak LK. Oh dulu. Jadi orang nyebut dulu mini OJK. Jadi ya. sudah digabungkan antara non-bank dengan pasar modal. Tinggal nanti nunggu digabungkan dengan yang perbankan. Jadi itu udah mini OJK. Itu saya S2 pulang sudah nggak ada DJLK, adanya Bapak LK. Nantinya saya ambil S3, Bapak LK bubar. Jadi OJK. Jadi setiap kali saya sekolah, kantor bubar. Iya itu. Ya memang tangan Tuhan terus itu. Soalnya. Jadi kalau saya sekolah lagi jangan DJPPR bubar ya. Jangan sekolah lagi kalau gitu. Udah mentok soalnya. Oke, sangat menarik itu Kang Denny. Nah, kita kembali ke isu-isu yang berkaitan dengan sistem keuangan. Nah, kemudian Kang Denny dari OJK kok kemudian ditarik ke BKF ya?